Cara terbaik menghadapi wabah ataupun musibah ataupun penyakit, tentu mungkin sudah kita dengar berbagai macam metode, berbagai macam upaya yang dilakukan. Kenapa? Karena sudah 2 tahun kita ini berada dalam masa pandemi yang mengglobal di seluruh dunia, dan ia semacam momok yang menakutkan, sehingga membuat kita untuk beraktivitas ada keraguan kalau kita keluar rumah, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Berita-berita yang beredar menambah horor lagi pada diri kita. Sempat rumah sakit kehabisan tabung oksigen dan isinya. Sempat rumah sakit overload, penuh dengan pasien. Bahkan area pemakaman penuh dengan orang yang meninggal, yang dikuburkan silih berganti datangnya. Kalau kita berada di pinggir jalan rumahnya, kita sering mendengar raungan sirine ambulan yang sudah bisa kita tebak bahwa itu adalah orang yang emergensi kondisinya karena terserang COVID. Dari apa yang kita alami dan yang kita rasakan, baik di depan kita maupun dari media yang kita baca, media televisi, bahkan sosial media yang setiap saat informasinya innalillah, telah berpulang, telah wafat. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi kondisi seperti itu? Tapi paling tidak ada 3 cara terbaik ketika menghadapi wabah tersebut. Yang pertama adalah gunakan akal. Apakah selama ini kita tidak menggunakan? Tentu. Kita adalah orang-orang yang menggunakan akal sehat, common sense. Tetapi kadang-kadang ketika kita berada dalam posisi seperti ini, di mana kondisinya seperti ini, ada ketakutan, ada kekhawatiran, maka kadang-kadang akal sehat itu bisa saja tidak muncul pada diri kita. Kita melakukan upaya dengan membungkus air di plastik warna-warni lalu ditaruh di rumah, sekeliling rumahnya, katanya itu sebagai penangkal COVID biar nggak masuk. Ini kan salah satu contoh bagaimana wabah yang ukurannya nano-nano itu kok bisa diusir dengan bungkusan air di plastik. Ini salah satu contoh saja. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa COVID itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya buatan merekayasa, teori konspirasi dan segala macam. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, faktanya orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita meninggal dengan gejala yang disebut dengan COVID tersebut. Mulai dari panas yang tinggi, batuk, kemudian juga ditambah lagi dengan indera penciuman, indera rasa, lidah tidak merasa, kemudian sesak nafas kalau dalam kondisi tertentu, ya karena tidak semua orang. Maka yang perlu kita gunakan adalah akal sehat kita. Apa yang harus kita lakukan? Prokes tentu harus kita tegakkan. Kalau Islam sudah mengajarkan, sudah 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dengan berwudu itu, bersuci itu, mencuci tangan, mencuci kaki, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. 5M ini hanya mempertegas saja, karena upaya yang harus kita lakukan salah satunya adalah itu. Atau kita menggunakan pandangan di mana vaksin adalah salah satu upaya kita menangkal biar imun kita semakin kuat. Karena masing-masing orang imunitas tubuhnya itu berbeda. Sehingga dengan vaksin ini kita berharap imunitas kita akan semakin kuat.
Tapi faktanya juga ada orang yang tidak percaya, wah, divaksin nanti malah bahaya, segala macam. Emang kalau orang yang punya penyakit tertentu kan sebelum divaksin ditanya dulu, apakah tekanan darahnya standar untuk divaksin, penyakitnya asma atau tidak. Kan ada penyakit-penyakit tertentu, atau jantung yang akut misalnya, tentu tidak dibolehkan. Nah, akal sehat dalam pengertian ini adalah kita percayakan kepada ahlinya, orang yang ahli di bidang kesehatan, orang yang bisa membuat vaksin, orang yang memberikan arahan kepada kita. Misalnya kita berjemur pagi hari agar imun kita bagus dengan mendapatkan vitamin dari sinar matahari pagi. Ini adalah cara yang di mana kita menggunakan akal sehat kita. Oh, ternyata ini benar. Penelitian itu kan berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh saintis untuk menemukan bagaimana cara agar tubuh kita tetap sehat dan kuat, dan bagaimana cara supaya kita tidak tertular dari wabah tersebut, dan salah satunya adalah dengan memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Dan akal sehat kita juga mengatakan ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, maka kita harus meyakini akan ada kemudahan di dalamnya. Dan dipertegas lagi di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Kita dicoba dengan kesulitan seperti ini, akal sehat kita mengatakan semoga setelah kita berupaya keras tenaga kita, insyaallah kita akan keluar dari zona yang tidak nyaman ini, dan virus ini segera hengkang dari diri kita dan dari bumi. Yang kedua, gunakan hati. Jangan kita merasa ada orang mati langsung deg-degan, lalu kita shock, tetangga saya meninggal karena COVID, aduh ini saya udah dekat ini, sehingga kita untuk beraktivitas itu tidak semangat, kemana-mana takut. Siapa yang bisa lari dari kematian? Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernafas itu akan dihampiri kematian. Tapi dengan adanya orang yang meninggal di sekeliling kita, saudara kita, teman kita, justru kita jadikan sebagai iktibar bahwa saya akan juga mengalami hal yang sama, namun saya akan berusaha menyiapkan diri saya sebaik-baiknya, sehingga ketika saya wafat maka saya berada dalam husnul khotimah. Jalani hidup kita dengan normal, tegakkan prokesnya, jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita agar tidak terkena oleh wabah tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah lakukan ikhtiar. Usaha yang kita lakukan dengan berolahraga, dengan bersepeda, lakukan. Usaha kita menjemur tubuh kita, juga lakukan. Usaha kita minum vitamin yang sifatnya physically untuk tubuh kita, lakukan. Tapi jangan lupa ada usaha yang paling penting lagi, yaitu doa. Kekuatan doa. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengangkat ini wabah. Kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari wabah ini, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Ikhtiar yang maksimal yang harus kita lakukan secara fisik maupun secara religius, maka perlu kita lakukan. Orang beriman kan paham ini penyakit kan dari Allah, maka juga Allah sendiri yang akan mengangkatnya. Namun harus ada ikhtiar di situ, harus ada usaha di situ, bagaimana supaya wabah ini bisa terangkat. Dengan apa usaha kita setelah maksimal? Yakinilah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan kekuatan itu ada dari Allah yang Maha Agung.